Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya ada di Kedurus Dukuh Gang 2 Surabaya, tetap di Warkop sekawan welas. Jadi di Dukuh Kedurus Dukuh ini ada Warkop kopi. Kondisi sore hari hujan rintik-rintik. Segala sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini adalah minum kopi. Di sela-sela minum kopi, kita akan berbagi sedikit cerita tentang bahasa kasih. Bagi sebagian yang lain pasti pernah dengar apa itu bahasa kasih. Bahasa kasih, bahasa kasih. Jadi kalau untuk keluarga ataupun untuk seorang salesman itu perlu adanya suatu ilmu yang disebut bahasa kasih. Jadi bahasa kasih adalah gampangannya gini. Misalkan kita di Surabaya dan kita mau berangkat ke Madura, maka perlulah jembatan untuk menghubungkan antara Surabaya dan ke Madura. Nah, di saat itulah disebut jembatan. Jadi bahasa kasih itu adalah jembatan komunikasi untuk bisa sinergi, untuk bisa diterima di pihak yang lain, khususnya di keluarga Samawa. Jadi, misalkan kita ada pertengkaran antara suami dan istri, itu yang terjadi logikanya adalah gampang. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Jawa, makanya nggak ketemu. Nah, bila kita menguasai ilmu bahasa kasih tadi, hal pertengkaran atau perdebatan atau hal-hal yang tidak enak didengar itu tidak akan semakin merajalela atau semakin melebar. Itulah disebut bahasa kasih. Bahasa kasih ada beberapa jenis, ada beberapa macam atau jumlah. Kita bahas satu persatu dulu ya, agar kita tidak melebar kemana-mana. Bahasa kasih yang pertama adalah pujian. Tapi sebelum kita menuju ke jenis-jenisnya, apa sih keuntungannya kalau kita menguasai bahasa kasih pasangan kita, istri kita atau suami kita? Kalau kita menguasai bahasa kasihnya, nah nanti perdebatan itu akan semakin kecil dan tidak ada pertengkaran, atau pertengkaran itu semakin tak kentara karena kita tahu bahasa kasihnya dia di mana. Karena masing-masing manusia itu diciptakan dengan talenta, dengan keunikan yang berbeda, yang tidak sama. Nah, ketika kita mau mengetahui kuncinya, mengetahui ATM-nya bahasa kasih pasangan kita, suami kita atau istri kita, maka enak akan terjadi keharmonisan di dalam berumah tangga. Ya, untuk lebih gampangnya gini aja, kita langsung ke bahasa kasih satu, pujian. Kita kan sebetulnya masih menebak toh, bahasa kasih pasangan kita apa, bahasa kasih suami kita apa, bahasa kasih istri kita apa. Coba kita mulai dari pujian. Jadi setiap kali kita bertemu pasangan kita, kita memuji. Misalkan seorang suami memuji istrinya, aduh cantiknya lah istriku, matanya sipit. Nah, itu bahasa kasihnya. Terus reaksi istri seperti apa? Seperti apa? Terus lakukan yang lain. Oh, masakan istriku enak sekali, pandai memasak. Terus apalagi, apa yang bisa dipuji, apa yang bisa ungkapkan. Kita nanti akan tahu bahasa kasih istri kita di mana. Jadi pujian itu sering dilakukan, sering diungkapkan. Apapun yang dikerjakan istri, apapun yang dari suami, kita sering memuji. Nanti akan ketemu bahasa kasihnya di mana. Sering dilatih dan sering dilatih. Sampai seberapa? Kalau bahasa kasihnya itu sudah pujian, ya sudah, itu yang kuncinya di sana. Jadi kita tahu, oh ternyata pasangan kita bahasa kasihnya ada di pujian. Jadi misalkan marah, langsung kita puji. Aduh, mama cantik. Ayo kita ngopi. Nah, itu bahasa kasihnya. Aduh mama, kok hari ini segar sekali. Nah, sering dipuji dan sering dipuji.
Sehingga perdebatan atau pertengkaran tidak terjadi karena kita sudah menguasai bahasa kasihnya, yaitu pujian. Sering-seringlah memuji, sering-seringlah merayu lah bahasanya, merayu. Siapa tahu pasangan kita bahasa kasihnya di sana. Dengan kita menguasai bahasa kasihnya, otomatis hal-hal yang tidak diprediksi, hal-hal yang ruwet itu bisa terselesaikan dengan aman dan nyaman. Itu bahasa kasih yang pertama adalah pujian atau rayuan lah. Nggak tahu, nanti tergantung situasi dan kondisi di lapangan ya, tergantung. Yang penting niat kita adalah untuk kesejahteraan, niat kita untuk semata-mata untuk keharmonisan keluarga menjadi keluarga yang samawa. Itu. Jadi bahasa kasih yang pertama adalah pujian. Sering memuji atau sering merayu dan kita akan reaksi. Tapi merayu atau pujiannya jangan dipaksakan ya, harus natural. Harus natural, jangan dipaksakan, jangan terlalu lebay. Atau terserahlah, itu kan masing-masing tidak sama. Sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan karakter kita sendiri-sendiri. Itu yang harus dilakukan dan harus dipraktekkan. Agar kita tahu, nanti misalkan bahasa kasih pujian tidak berlaku, tidak bisa. Nah, nanti kita masuk ke bahasa kasih berikutnya. Nah, nanti satu-satu kita selesaikan, satu-satu kita sampaikan apa sih bahasa kasih selanjutnya. Kalau misalkan bahasa kasih yang pertama, yaitu pujian tidak mempan atau masih ada perdebatan dan pertengkaran. Saya kira itu dulur, saudara, teman baik Agung 37. Kalau berkenan bisa di-share dan jangan lupa untuk subscribe dan jempolnya, like-nya agar kita sama-sama silaturahmi terjaga. Tapi misalkan ada rekan-rekan yang kepingin ngajak ngopi bareng, ayo kita ngopi bareng. Nanti Agung terangkan secara detail bahasa kasih yang bisa lebih detail dan lebih maksimal ketika kita offline. Itu dulu, terima kasih. Selamat menikmati hujan-hujan di sore hari. Selamat berbahagia, semangat berdaya dan terus berkarya. Salam ASB, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.